Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, saimun as-saimat, para pecinta Al-Qur'an. Bersyukur kepada Allah kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka di dalam menelaah, menadaburi ayat-ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan. Khususnya kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah di penghujung juz 1. Kali ini insya Allah kita akan membersamai Nabi Ibrahim, kisah dan perjuangan Nabi Ibrahim dari ayat 124 sampai 134. Insya Allah secara bertahap nanti kita akan baca ayatnya. Mohon izin beberapa ayat, 5-6 ayat pertama saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Para pemirsa, ayat ini menggambarkan kita perjuangan Nabi Ibrahim, karena Buya Hamka sendiri memberikan subjudulnya adalah perjuangan Nabi Ibrahim. Setelah menyampaikan peringatan dan seterusnya terkhusus kepada Bani Israel, mereka diharapkan menerima ajaran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Allah kisahkan, kalau tadi Bani Israel itu kan cucu-cucu mereka, Allah kisahkan pangkalnya. Karena Bani Israel itu kan anak keturunan Yakub. Yakub itu anaknya siapa? Anaknya Ishak. Ishak itu anaknya siapa? Anaknya Ibrahim. Jadi ini ada nuansa emosionalnya untuk dikutip. Maka Allah menginginkan supaya mereka tahu Ibrahim itu siapa, bagaimana kisah hidupnya. Dan dimulai di sini bagaimana Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian Nabi Ibrahim tidak ringan. Nabi Ibrahim hidup di salah satu kota yang sekarang dikenal Irak, di negeri Babilonia. Beliau diberikan kedewasaan sebelum waktunya seperti yang dijelaskan di surat Al-Anbiya, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Nabi Ibrahim diberikan kedewasaan pada saat masih remaja, sehingga kemudian dia mengingkari kaumnya yang menyembah berhala, sampai kita tahu kemudian
dia hancurkan berhala-berhala dan disisakan satu berhala besar. Lalu kemudian beliau dimusuhi bahkan oleh ayahnya. Pada saat Dewan Kota kemudian akan membakarnya, orang tuanya juga tidak membelanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan ibtala Ibrahim rabbahu. Nah, ini yang ada hal menarik ketika disebutkan al-ibtila itu bikalimat. Nah, ini kata-kata kalimat-kalimat yang diujikan kepada Nabi Ibrahim sebagaimana dikutip Buya Hamka dalam tafsirnya ini dari riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, kalimat-kalimat yang diujikan kepadanya itu telah dipenuhinya semuanya. Dia telah memisahkan dari kaumnya karena Allah memerintahkannya untuk memisahkan diri. Jadi kalimat. Kenapa Nabi Ibrahim diperintah Allah tinggalkan negerimu? Nabi Ibrahim mengatakan apa? Labbaik. Kenapa disebut kalimat? Nanti Nabi Ibrahim disuruh menikah ya dengan salah satu putri penduduk kota Haran yang di situ tidak ada yang beriman, tidak ada yang mau mengimani risalahnya kecuali keluarga itu. Labbaik ya Allah. Nabi Ibrahim disuruh melakukan traveling untuk mendakwahkan risalahnya. Labbaik ya Allah. Sampai Nabi Ibrahim ketika lama tidak memiliki anak, ya, dan itu bukan 1-2 tahun beliau nunggu, lama. Ketika punya anak, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan Allah, tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu di sebuah lembah yang kita kenal sekarang kota Mekah. Itu kan di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Kita bisa baca di surat Ibrahim bagaimana beliau menyampaikan, mengeluhkannya kepada Allah, mengeluhkan dalam artian saya sudah menaati perintahmu. Rabbana inni askantu biwadin ghairi min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, ya Allah aku sudah tinggalkan keluargaku. Lalu kemudian beliau kembali lagi ketika anaknya beranjak pada usia kanak-kanak yang lucu, beliau diminta untuk menyembelih anaknya. Subhanallah. Ini adalah ujian-ujian yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu lulus ujian, dan karena itulah disebutnya qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka Nabi Ibrahim itu sebagai imam, pemimpin, teladan, dan bahkan di ayat lain dikatakan kana Ibrahim ummah. Beliau itu seperti halnya nation, satu orang, tapi karena nanti lahir dari beliau keturunan-keturunan berbangsa-bangsa, dan beliau layak diteladani sebagai pemimpin umat manusia, dan beliau juga dijuluki sebagai Abul Anbiya. Bagaimana perjalanan hidup beliau, dan diperinci kembali di ayat setelahnya, membersamai Ismail, membangun Ka'bah, Masjidil Haram, dan sebagainya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu, salihin salihat, para pecinta Al-Quran yang berbahagia, Nabi Ibrahim lalu kemudian membangun ya Baitul Maqdis setelah beliau juga membangun sebelumnya Al-Masjidil Haram. Karena Al-Bait di sini adalah Masjidil Haram, dan beliau juga nanti membangun Baitul Maqdis. Maka settingan dan yang disebut dengan modelnya itu mirip. Misalnya Ka'bah. Ka'bah itu tidak benar-benar kotak sama sisi. Desainernya sama. Dan ketika dalam beberapa riwayat baik At-Tabari atau Ibnu Katsir, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa yang membangun Masjidil Haram itu Nabi Adam. Tetapi kemudian mereka menyepakati bahwa membangun dalam artian meninggikan bangunan itu Nabi Ibrahim, karena secara literal di sini disebut wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Jadi kalau dulu masjid itu spesifik tempatnya, tempat sholat. Nah, Nabi Adam mungkin kalau bahasa kita garisinya, tapi yang menaikkan bangunannya itu adalah Ibrahim bersama putranya Ismail. Nah, di sini ketika tempat makom, ya, kalau di kita makom itu artinya kuburan, padahal makom yang disebut di sini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, ya. Yang ini nanti ayat ini salah satu bukan sebab, ya, mengilhami, itulah yang disebut Umar bin Khattab sebagai Umar al-Mulham, karena beliau punya usul bagaimana kalau di sini kita sholat. Nah, maka turunlah ayat ini wattakhidhu
min maqami Ibrahim musalla. Nah, sebagaimana tadi kita diskusikan, Nabi Ibrahim lulus dan kemudian beliau diangkat sebagai imam. Ini ada banyak yang disebut imam, terutama di rumah tangganya. Nabi Ibrahim itu disebut oleh Ibnu Katsir memiliki anak laki-laki 13 dan semuanya diwakafkan untuk dakwah, semuanya diwakafkan untuk menyampaikan risalah dan tidak sedikit dari keturunannya yang menjadi nabi. Karena itu di dalam surat Maryam disebut lisana sidqin aliyah. Jadi disebut ya menjadi panutan sebagai realisasi doa beliau di surat Asy-Syu'ara ayat 84 ya, waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Beliau meminta supaya dijadikan tutur kata yang baik, dikekalkan nama baiknya, baik nama baik secara pribadi juga keturunan-keturunannya menjadi panutan dan orang-orang yang berpengaruh di tengah masyarakatnya. Dan ingatlah tatkala kami jadikan rumah itu tempat berhimpun bagi manusia. Jadi al-bait tadi itu. Mengingat kembali bahwa Allah Ta'ala telah menyuruh kepada Ibrahim menjadikan rumah itu, yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram, menjadi tempat berhimpun manusia. Ini berarti kan futuristik ya. Karena pada saat dibangunnya belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Tapi nanti akan menjadi tempat berkumpulnya manusia, bahkan jutaan manusia sebagaimana yang hari ini terjadi. Nah, ada hal menarik berikutnya yang bisa kita kaji terkait ayat ini adalah beliau bersama mengajak anaknya ya. Kalau ini mungkin saya tidak sampaikan semua karena cukup banyak di sini. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ini juga doa. Beliau mendoakan negeri yang tadi dia ada di situ menjadi negeri yang aman. Nah, begini. Konsep negeri yang aman itu kita di benak kita itu negeri yang tidak ada kerusuhan, di situ justru ada kemakmuran, ketenangan. Itu konsep yang tidak salah. Tapi kalau kita tarik ke ayat di surat Ibrahim bahwa doa Nabi Ibrahim itu Rabbi ij'al hadzal balada amina, itu ada terusannya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Bagaimana yang disebut security awareness, keamanan sebuah negara itu nomor satunya adalah keamanan akidah. Lalu yang disebut keamanan juga disebut keamanan faktor dari sisi ekonomi. Warzuk ahlahu minas thamarat. Nah, umumnya ats-tsamarat itu diartikan buah-buahan. Padahal dalam bahasa Arab buah-buahan itu disebut fawakih. Ats-tsamarat itu lebih tepat diartikan sesuatu yang berbuah. Ats-thimar, ada buahnya. Maka kalau kita punya pohon berbuah itu disebut tsamarat. Ya, kelapa pun berbuah tsamarat. Padi berbuah tsamarat. Jagung berbuah tsamarat. Tapi kalau buah-buahan yang kita kenal ya, ada jeruk, ada jambu, ada mangga, itu fawakih. Maka salah satu ciri negara yang aman adalah ketika memiliki kesuburan tanah, kepenuhan hidup makanannya selesai, dan biasanya ats-tsamarat itu relate atau kesannya adalah kemakmuran. Jadi bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan pokok, tapi dia sudah ada kemakmuran. Siapa mereka? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini penting. Jadi kemakmuran yang diikuti dengan kokohnya basis ideologi, itu disebut keamanan. Maka man amana minhum billahi wal yaumil akhir itu doa yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, itu merupakan salah satu syarat ideologis untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bernegara. Even itu nanti kita bertetangga dengan non-muslim, kita berdampingan dengan saudara-saudara kita yang bahkan mungkin bisa jadi tidak beragama, tetapi kita diajarkan untuk beriman kepada Allah dan berperilaku untuk menciptakan keamanan. Dan yang berikutnya pada ayat 127 tadi melibatkan anak di dalam membangun Masjid Al-Haram. Ini juga penting, pelajaran penting bagaimana Nabi Ibrahim itu bukan sekedar teori. Dia ajak anaknya mengenal masjid, mengenalkan apa tugasnya, bagaimana cara menjaga masjid ini. Kemudian berdoa, dan doanya juga anaknya faham, tahu. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina
ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, yang terakhir di 129 ini menarik karena Nabi Ibrahim memberikan juga nubuat, meminta nanti orang yang di sini utuslah kepada mereka rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu, membimbing kehidupan yang seharusnya, menjalankan syariat-syariatmu. Nah, ini beberapa ayat pertama yang kita bisa pelajari, cukup panjang beliau jelaskan secara normatif ya, dan insya Allah nanti pada bagian berikutnya kita akan sambung dari 130 sampai 134 bagaimana Nabi Ibrahim memesankan anak-anaknya dan keturunannya untuk berpegang teguh pada agama Allah, menjaga tauhid, serta jangan sampai mereka meninggalkan ini sampai mereka mati dan terus mewasiatkan kepada cucu-cucu mereka. Insya Allah kita akan sambung setelah jeda yang berikut. Baik para pemirsa TV-mu, sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran, as-saimun as-saimat yang berbahagia. Nabi Ibrahim memberikan pesan penting kepada anaknya betapa agama Allah yang disebut millah di sini itu perlu dijaga. Dan Nabi Ibrahim itu siapa? Beliau adalah orang Muslim, hanifan muslima, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tetapi beliau adalah seorang yang Muslim. Maka disampaikan di sini, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Saya bacakan terjemahnya ya. Dan siapakah yang enggan dari agama Ibrahim kalau bukan orang-orang yang telah memperbodoh dirinya, padahal sesungguhnya kami telah memilih dia di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat adalah dari orang-orang saleh, maksudnya termasuk orang-orang saleh. Nah, mengapa ini perlu ditekankan? Karena supaya tidak ada klaim bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nabi Ibrahim itu Nasrani. Karena itu sebelumnya, Bani Israel, nggak mungkin dong kalau Nabi Ibrahim disebut Bani Israel, orang dia engkongnya istilahnya, pangkalnya gitu. Nggak mungkin dong Nabi Ibrahim disebut beragama Yahudi, dia datang. Sebelum itu ada. Jadi ini juga ingin mementahkan klaim mereka bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena berintimak atau memiliki loyalitas kenamaan sebagai keturunan dari Nabi Yakub atau dari Israel. Nah, ini kalau Ibrahim kan bukan keturunannya Israel. Bagaimana? Nah, ini adalah bapak moyangnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui siapa beliau, apa agamanya. Ketika Nabi Ibrahim dikatakan sebagaimana ayat berikutnya ya, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Beliau taat. Ketika disuruh berfirman Tuhannya kepadanya, berserah dirilah engkau, maka beliau menjawab, aku serahkan diriku kepada Tuhan. Ya, seperti mana ajaran sebelumnya, Allah memiliki kepemilikan yang mutlak, maka Nabi Ibrahim menyerahkan. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Berpegang teguh pada agamanya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Berwasiatlah Ibrahim, sebagaimana juga nanti anak-anak keturunannya termasuk Yakub. Karena kan ini khitabnya, pembicaraan yang panjang dari kemarin beberapa episode kan membicarakan Bani Israel yang tadinya baik, nyeleweng, diperbaiki lagi, nyeleweng lagi, diperbaiki, nyeleweng lagi, sampai ada beberapa ajaran mereka, bukan ajaran ya, istilahnya klaim-klaim mereka yang tidak benar. Supaya mereka tahu Yakub itu pesannya apa kepada anak cucunya. Nabi Ibrahim pesannya apa? Di sini jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan di sini dikatakan am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut. Apa kamu ada pada saat Yakub itu sakaratul maut, ada di situ? Ini Allah kasih tahu. Ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti kalau aku sudah tidak ada? Dan anaknya
semuanya tanpa terkecuali sangat mantap dalam mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini sangat-sangat kuat sehingga tidak ada klaim kecuali apa yang diceritakan Allah ini, bahwa Nabi Ibrahim memesan kepada anak-anaknya, juga kemudian anaknya memesan kepada anak-anaknya lagi, terus semuanya sama, yaitu mereka sama menerima wasiat itu, tidak akan menyembah kecuali Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Dan itulah cerita. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah satu umat yang telah lampau, mereka akan mendapat apa yang telah mereka usahakan, dan untuk kamu pun apa yang kamu usahakan, dan tidaklah kamu akan diperiksa perihal apa yang mereka pekerjakan. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan, karena masing-masing orang diberikan akal untuk berpikir, menerima pesan ayat-ayat Allah, terutama yang dibawa oleh Rasulnya dan dilanjutkan para da'i. Ini Buya Hamka juga banyak menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, ya. Lalu cerita-cerita yang terkait dengan itu beliau sebutkan di sini banyak, mungkin tidak perlu saya sampaikan. Yang intinya pada poin ini, setelah di pembahasan pertama kita dari segmen sebelumnya, Allah menjelaskan ujian-ujian Nabi Ibrahim lalu mengangkatnya sebagai imam. Sekarang di periode terakhir hidupnya, apa yang dilakukan? Oh, ternyata itulah luar biasanya Nabi Ibrahim. Beliau bukan hanya kuat secara mandiri dan keluarga, tetapi beliau memikirkan bagaimana keberlangsungan dakwahnya, risalahnya, agamanya. Maka mereka itu adalah umat yang lampau, mereka dan Ibrahim dan keturunannya. Setelah ayat-ayat yang menguraikan panjang lebar dari hal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan menurunkan Bani Israel menjadi kebanggaan pada umat keturunan mereka yang mendengarkan ayat ini apabila nenek moyang mereka diperkatakan. Jadi untuk mengembalikan Bani Israel yang disorientasi, perlu disebut nenek moyang mereka. Kalau ada orang, mohon maaf, kita mungkin ada keturunan pahlawan, dia menipu atau mencuri, maka tidak ada salahnya kita ceritakan kakek moyangnya. Kakek moyang kamu dulu itu pahlawan loh, berjasa bagi bangsa ini. Maka ayo move on dari masalah yang kamu hadapi. Kamu lihat tuh kakek moyangmu. Ini juga salah satu metode dakwah. Jadi Allah menginginkan Bani Israel itu silahkan kamu baca Taurat kamu baca Injil kamu. Bagaimana pendahulu kamu dulu, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya setelahnya menghadapi hidup, dan kamu tidak ditanya sikap mereka, apakah mereka beriman atau kafir, karena kamu akan mempertanggungjawabkan. Kamu juga tidak bisa, karena ini keturunannya Nabi Ibrahim, insya Allah langsung otomatis masuk surga, juga enggak, karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Para pemirsa TV-mu, demikian pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim, pelajaran bagaimana seorang yang dicintai Allah diuji, dan bagaimana memiliki resiliensi ketahanan terutama dalam menjaga keimanan dan akidahnya dan mewariskan pada generasi berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk generasi-generasi yang baik yang bisa mempertahankan kebaikan, terutama menjaga akidah dari ayah atau kakek moyang kita sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.